Apes, abis diminta 500 juta, Ketua DPC Demokrat, Ayu Palaretin dipecat. Penulis, Niha Alif. Tak bisa dibayangkan betapa kejamnya kelakuan anak Pepo. Belum dapat jabatan di pemerintahan saja sudah sangat zalim ke bawahan, apalagi setelah berkuasa. Mungkin kelakuan SBY yang menjual tampang melas dan terzolimi, padahal sejatinya busuk kini menurun ke putra mahkota. Padahal isu yang ia yakini belum tentu benar adanya. Seperti isu kudeta Muldoko yang katanya direstui Mahfud MD hingga Jokowi. Kini, satu lagi korban perilaku semena-mena AHY setelah dipalak 500 juta. Sebelumnya Ketua DPC Blora, Bambang Susilo, juga kena pecat setelah ada informasi dukungan KLB. Inilah tololnya anak dan bapak yang membabi buta mempertahankan singgasana. Ketimbang menaikkan kinerja dan evaluasi diri, mereka malah sibuk menuruti nafsu berkuasa. Akibatnya ego sepihak membuatnya justru memusuhi orang-orangnya sendiri yang mungkin sudah banyak berkontribusi. Sebelumnya dilansir dari tribunnews.com, konflik internal Partai Demokrat semakin meluas. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, yang dinilai berseberangan dengan Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan mendukung Kongres Luar Biasa, KLB, langsung dinonaktifkan. Satu di antaranya adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal Ayu Palaretin. Ayu yang mengaku sudah 3 periode menjabat Ketua DPC, kaget atas pemberhentian dirinya. Saya resmi dicopot oleh Ketua DPD Jawa Tengah tanggal 17 Februari kemarin, kata Ayu melalui keterangan kepada wartawan, Jumat, tanggal 26 Februari tahun 2021. Ayu menjelaskan, pencopotan dirinya bersamaan dengan tuduhan ia telah menerima uang dari senior-senior PD yang menginginkan KLB terjadi. Ayu menambahkan, dirinya juga diminta membuat berita acara pemeriksaan terkait pemberian para senior. Anehnya, saya disuruh membuat kronologi atas hal yang tidak pernah saya lakukan, aku Ayu. Ayu mengungkapkan, pemecatan dirinya mengundang banyak pertanyaan, baik dari internal partai, kerabat, maupun koleganya. Menurut Ayu, pertanyaan-pertanyaan itu lahir dari ketidakpercayaan. Mereka tahu bahwa saya yang lakukan babat alas untuk Demokrat di Tegal. Dan saya bersyukur bisa mendapatkan 6 kursi di era Pak Hadi Utomo, beber Ayu. Ayu mengaku dirinya tidak keberatan dipecat secara sepihak oleh DPD Jawa Tengah. Dia hanya ingin meminta uang senilai 500 juta rupiah yang diserahkan kepada Ketua DPD Jawa Tengah. Meski saya sadari pemberian uang 500 juta rupiah tersebut tidak ada tanda buktinya. Uang itu digunakan untuk pemenangan salah satu wali kota di Magelang. Wajarkan saya tagih hak saya, karena uang itu disebutkan sebagai pinjaman Ketua DPD Jateng Pak Rinto, beber Ayu. 2 Ketua DPC Partai Demokrat di Jawa Tengah dipecat karena dukungannya untuk menggelar KLB di kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Mereka adalah Ketua DPC Blora Bambang Susilo dan DPC Kabupaten Tegal Ayu Palaretin. Menanggapi hal itu, politikus senior Partai Demokrat Darmizal MS menilai hal itu merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Menurutnya, sebelum ada pemecatan kader yang bersangkutan harus memberi klarifikasi terlebih dahulu. Pemecatan yang sewenang-wenang itu bagian dari satu konsep manajemen yang tidak baik. Mereka harus diundang, mereka harus dibela, mereka harus luruskan. Itu yang terjadi, justru pemecatan-pemecatan, imbuhnya. Darmizal mengatakan, adanya gejolak internal yang menginginkan adanya KLB menunjukkan ketidaksolidan Demokrat. Dia menilai pemecatan yang terjadi bentuk kepanikan atas respons terhadap dorongan pelaksanaan KLB. Kepanikan itu gampang orang mengambil keputusan-keputusan yang kemudian dapat disesali, ucapnya. Oleh karena itu, Darmizal mengatakan akan mengembalikan kader yang dipecat usai penyelenggaraan KLB Demokrat. Setelah KLB kita akan kembalikan mereka, karena mereka adalah pejuang-pejuang yang niatnya adalah memperbaiki partai ini, menjemput kecemerlangan. Dan kami yakin ini gairah dari DPP, DPD, DPC pasca Kongres akan luar biasa untuk bekerja, bebernya.
Dari berita ini kita tahu bagaimana watak asli SBY beserta turunannya. Ternyata isu dizolimi hanyalah kedok untuk menutupi sifat bengisnya. Benarlah kata Marzuki Ali soal liciknya SBY saat mengakali Mega dan merebut kekuasaan darinya. Sebelumnya juga tersiar berita ancaman AHY untuk memecat kader yang membelot pasca ancaman kudeta. Tak berselang lama, giliran SBY yang koar-koar kalau Demokrat not for sale. Mereka tak hanya pintar playing victim, tapi juga tak memiliki hati nurani. Kalau dengan orang-orangnya sendiri begitu kejam, lantas bagaimana dengan yang bersebarang? Moto demokrasi dan nama partai telah diinjak sendiri oleh Cikeas. Maka tak heran kalau Antasari mengaku jadi korban kriminalisasi SBY karena menyinggung besannya. Pun setelah semua kader Demokrat masuk pesakitan pasca korupsi, hanya Pangeran Ibas yang masih melenggang. Rupanya yang dipikirkan SBY hanya keluarga inti saja. Kalau dengan rekan separtai dan seperjuangan saja semena-mena. Bandingkan dengan kondisi 1960-an, SBY kembali prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Penulis Widodo SP, munculnya COVID-19 yang merebak ke seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, juga memberi dampak luar biasa dalam tatanan kehidupan masyarakat, juga dalam cara pengelolaan negara ini. Siapapun presiden yang memimpin negeri, saya percaya akan memiliki tantangan yang luar biasa dalam respons kondisi semacam ini, di mana dampak COVID-19 juga masih terasa memasuki pergantian tahun hingga memasuki pekan kedua. Kondisi yang seharusnya direspons dengan semangat persatuan dan kesatuan agar dampak dari pandemi global ini dapat diminimalkan, juga diharapkan adanya sumbangsi pemikiran guna menemukan solusi yang terbaik dari para pemikir bangsa ini, termasuk para mantan presiden dan wakil presiden. Namun, membaca berita mengenai pernyataan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dalam rilisan hasil pemikirannya yang sungguh luar biasa, seperti diunggah lewat akun Facebook resmi SBY belum lama ini, saya sungguh merasa prihatin, dengan tingkatan yang luar biasa prihatin, sambil bertanya-tanya, kok bisa sih mantan presiden malah melemahkan semangat rakyat sendiri, bukannya mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintahan Jokowi? Mengawali pernyataan dengan ungkapan syukur mengenai tahun 2020 yang sudah dilalui, statement prihatin khas seorang SBY langsung keluar dengan ungkapan sejarah mencatatnya sebagai tahun yang kelam, tahun musibah dan tahun ujian. Secara global, pandemi corona yang amat ganas telah memakan korban jiwa sebesar 1,8 juta dan yang terjangkit mencapai 85 juta orang. Dampak dan ikutannya adalah krisis ekonomi yang memukul semua negara di dunia. Selanjutnya, saya tak ada masalah dengan bagian ini karena memang faktanya seperti itu. SBY menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang terkena resesi, yang otomatis menambah beban hidup dan penderitaan rakyat. Pak SBY, yang bagian ini orang awam saja paham nggak harus jadi mantan presiden. Selanjutnya, beliau berkata bahwa dirinya memilih untuk bersikap lebih optimistis dan yakin bahwa negeri kita masih punya jalan untuk sukses. SBY juga berkata bahwa meskipun peluang bagi meredanya badai corona dan pulihnya ekonomi kita memang ada, tetapi semuanya tidak datang dengan sendirinya. Perhatikan bagian yang ini, misalnya, jangan lantaran vaksin sudah datang pasti pandemi akan segera hilang. Setelah itu ekonomi kita akan pulih kembali dan bahkan tumbuh meroket. Jangan bersikap dan berpikir begitu. Tuhan tidak suka. Mestinya sikap dan cara berpikir kita adalah dengan semangat dan tekad yang baru. Mari kita makin bersatu dan berikhtiar sekuat tenaga agar semua permasalahan bangsa di tahun 2021 ini dapat kita atasi. Selanjutnya, Sewot Ers dapat mencermati isi pernyataan SBY secara lengkap pada lansiran berita dari sumber artikel ini. Namun, saya ingatkan bahwa masih terdapat pemikiran khas SBY, yang terkesan bagus, prihatin dan peduli pada kondisi bangsa ini, tetapi ada poin-poin tertentu yang sekali lagi membuat saya bertanya-tanya, mantan presiden kok cara mikirnya begitu banget sih? Oh ya,
Beliau juga sempat membandingkan kondisi sekarang dengan tahun 1960-an, yang terkesan mengabaikan rentang waktu yang sudah 60-an tahun dengan kondisi yang tentu saja berbeda dengan sekarang. Tahun 1960-an nggak ada corona, Pepo. Di tahun 1960-an dulu, ekonomi kita jatuh pada titik terendah. Mengapa? Karena pemerintah tak pandai mengontrol pembelanjaan yang kelewat tinggi. Seperti pepatah, besar pasak daripada tiang. Meskipun waktu itu cara menutup defisit selain menambah utang juga dilakukan pencetakan uang dalam jumlah yang besar, ekonomi Indonesia tak dapat diselamatkan. Mencermati isi pernyataan SBY secara lengkap, saya sih mencoba untuk menghargai pemikiran beliau sebagai mantan kepala negara, meski saya masih kurang sreg dengan banyak hal yang disampaikan oleh Peponya AHY itu. Padahal, jika punya niat baik kenapa tidak disampaikan saja bahwa SBY ingin bertemu dengan Jokowi, lalu melakukan bincang-bincang, dan kalau perlu mengajak para mantan presiden dan wakil presiden sebelum Jokowi? Mungkin jika hasil pemikiran ini sampai ke Presiden Joko Widodo, jika saya boleh mengusulkan sesuatu, lebih baik berkasnya dirapikan, lalu dibawa ke Candi Hambalang, terus dibaca di sana sambil geleng-geleng kepala atau tersenyum penuh arti. Begitulah kura-kura. Prihatin dengan kerukunan masyarakat saat ini, SBY terasa retak. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sangat khawatir dengan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa akhir-akhir ini, khususnya terkait kerukunan masyarakat atau harmoni sosial. Yang menurut saya terasa retak dan jauh dari semangat persaudaraan kita sebagai bangsa, ujar Jenderal Purnawirawan TNI yang akrab disapa SBY ini melalui sebuah catatan berjudul, Indonesia Tahun 2021, Peluang untuk Sukses Ada, Jangan Kita Sia-siakan, di akun Facebook resminya, Jumat, tanggal 8 Januari tahun 2021.